bersyukur bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dengan sistem kekebalan tubuh, yang artinya akan bekerja sistem kekebalan tubuh pada saat ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Itulah yang namanya antibodi. Nah, jadi antibodi ini akan terbentuk sendiri bila ada sesuatu yang mengganggu. Tetapi antibodi ini pun kadarnya bervariasi pada setiap orang, tergantung kita yang menjaganya. Tergantung kita yang menjaga diri kita, ya kan? Bagaimana kita menyembuhkan antibodi kita supaya bisa melawan penyakit? Tentu istirahat yang cukup, ya kan? Kemudian makan makanan yang cukup, dan tentu yang paling penting adalah dijaga pikiran supaya tetap jangan stres, ya, jangan stres, karena ternyata stresor itu juga mempengaruhi menurunkan daya tahan tubuh. Nah, pada saat daya tahan tubuh sudah bereaksi dan dia bisa mengalahkan ini virus, orang yang kena terinfeksi bisa saja masuk virusnya tapi dia tidak bergejala apa-apa. Dia tidak kelihatan sakit, tetapi dia sudah punya virus di dalam. Di corona inilah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia akan kemana-mana dan bisa saja tidak melindungi dirinya, dan tidak orang lain juga merasa tidak perlu melindungi karena dia kelihatan sehat, tetapi dia potensi menularkan selama masih virusnya dalam tubuhnya. Itu masih sampai 14 hari tadi. Nah, inilah yang bahaya di corona ini, yang justru kita takutkan adalah orang yang kebal tetapi masih ada virusnya dan potensi menularkan ke orang lain. Kalau yang sakit pasti dia masuk rumah sakit atau dia pasti dia sudah kelihatan langsung. Nah, corona ini ada artinya tanpa gejala. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh, tubuh kita membentuk kekebalan tubuh. Dapat saat terjadi peperangan, jadi sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini semacam tentara ya. Kalau ada masuk virus, dia akan memerangi. Pada saat terjadi peperangan, bisa saja muncul gejala seperti timbul batuk, timbul demam, timbul bersin-bersin sampai dengan tenggorokan. Nah, kalau dia sampai makin ke dalam virusnya, sampai ke saluran pernapasan dalam, disitulah muncul manifestasi timbul sesak napas. Nah, inilah pasien-pasien memang yang harus dirawat di rumah sakit. Kalau yang tadi masih kita anjurkan untuk jangan interaksi dengan orang, jaga kesehatan, makan vitamin, istirahat yang cukup, mudah-mudahan virus itu bisa dilawan sendiri oleh sistem kekebalan tubuh. Tetapi pada saat memang ada orang yang sudah terinfeksi dan kakak dia, itu makanya harus tetap dirawat di rumah sakit. Cuma menurut penelitian juga di Wuhan itu, dan juga sudah diteliti di beberapa negara, ternyata mereka yang kalah dengan virus ini adalah rata-rata mereka yang punya komorbid atau punya penyakit memang, dan sedang terganggu sistem kekebalan tubuhnya. Siapa saja itu? Yang pertama tentu usia lanjut. Usia lanjut itu boleh dikatakan sudah mulai terganggu sistem kekebalan tubuhnya. Siapa lagi? Ibu hamil tentunya, karena dia mungkin juga sedang juga berjuang, tentu juga bisa terjadi ganggu sistem kekebalan tubuhnya. Siapa lagi? Tentu anak-anak. Anak-anak sangat rentan. Kenapa? Sistem kekebalan tubuhnya bisa saja bayi atau balita itu belum sempurna betul, jadi dia bisa gampang terinfeksi. Terus siapa lagi? Tentu mereka yang punya penyakit seperti penyakit gula, hipertensi, ya kan, kemudian orang-orang yang punya TB, kemudian juga orang-orang yang apalagi yang ada kanker, dan apalagi yang memang sedang punya gangguan kepada sistem imun seperti orang-orang HIV dan sebagainya, itu gampang corona ini akan langsung bisa terinfeksi. Kenapa? Karena sistem kekebalan tubuhnya juga sedang terganggu. Sehingga sering kita dengar sampai saat ini yang paling banyak yang corona ini terganggunya adalah pada orang-orang memang yang sudah mempunyai gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Mudah-mudahan kita anak-anak, ibu-ibu di sini juga selama bisa menjaga sistem kekebalan tubuhnya dengan baik, itu mungkin akan jauh dari corona. Tetapi yang ditakutkan adalah kita tidak tahu kita sudah terinfeksi dan kita tidak melakukan perlindungan diri dan mungkin dan juga perlindungan orang lain, apalagi keluarga, sehingga kita menularkan kemana-mana, dan pada saat kena kepada orang yang rentan akan muncullah gejala. Ya, makanya kalau di rumah itu kita takut
orang tua lah, takutnya tertular sama anak-anak dan sebagainya. Jadi itu Bu, kira-kira gambaran mengenai secara gamblang mengenai corona yang sedang terjadi ini, pandemi yang saat ini. Jadi sebenarnya kalau pernah kita dengar jangan takut, ya memang nggak boleh takut. Kenapa? Karena memang lawannya hanya dengan sistem kekebalan tubuh dan perlindungannya hanya dengan jauhi jarak, pakai masker, ya kan? Kemudian sesering mungkin cuci tangan. Nah, yang kita takutkan sebenarnya perilaku ini tidak menjadi suatu kebutuhan. Yang artinya seperti nanti anak-anak akan susah kan membiasakan pakai masker ya. Mungkin anak-anak setengah jam saja dia tutup mulutnya sudah susah dia rasa langsung buka segala macam. Nah, apalagi cuci tangan pakai sabun air mengalir, ya kan? Sesering mungkin, jangankan sesering mungkin memberlakukan itu untuk sebelum makan, sesudah makan, masuk kelas, kemudian setelah bermain itu masih susah, apalagi sesering mungkin, gitu ya. Jadi makanya perilaku seperti ini mungkin menjadi tugas kita bersama. Mungkin itu sedikit mengenai corona dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kembali lagi dengan Bunda nih berarti. Jadi begini, di masa pandemi ini banyak kontroversi ya Bu ya. Tentu yang berhubungan dengan sekolah tentunya. Kenapa kontroversi? Ada yang merasa harusnya sekolah dong, anak-anak bosan di rumah. Banyak orang tua yang mengeluhnya sebenarnya seperti Bunda juga Ibu, karena kan mengajarinya tidak seperti Ibu ya. Jadi kemudian ada juga yang beranggapan kalaupun sekolah harusnya sekolah punya fasilitas bisa menjaga anak-anak kan gitu kan. Nah, kalau di masa pandemi ini, kalau dari kita sebenarnya kalau itu sepertinya tergantung regulasi pemerintah ya. Regulasi pemerintah, kalau pemerintah sudah mengatakan sekolah mungkin harus sudah disiapkan dengan juga cara-cara pencegahan supaya anak jangan menjadi klaster baru, supaya anak jangan menjadi sumber corona baru karena dia berkelompok. Ya kan, karena di corona ini kan tadi prinsip pertama adalah jauhi jarak, physical distancing. Kalau anak sudah sekolah akan susah menjauhi jarak ya, apalagi ketemu dengan teman-temannya, peluk-pelukan segala macam. Memang mungkin untuk physical distancing itu pasti susah. Nah, kalau mungkin di ruangan kelas mungkin gampang, karena ibu mungkin paling cuma ngatur tempat duduk jauh-jauh, ya kan, jangan dekat-dekat. Yang tadinya satu kelas 30, masa ini cukup 15 orang. Yang tadinya mungkin jam belajarnya sampai sore mungkin dipersingkat. Kenapa? Karena juga masa kontak lama itu juga mempengaruhi virus masuk dan juga jarak tadi mempengaruhi virus masuk, ya kan? Nah, jadi kalaulah mungkin, tapi saya tidak berani mengatakan boleh sekolah, tapi kalaulah mungkin harus sekolah, jaga cara belajar juga harus diatur. Cara belajar mulai dari tempat, mulai dari kontak. Kenapa? Karena makin lama kontak, makin peluang virus makin besar berkembang, ya kan? Juga ruangan, makin tertutup ruangan, potensi tertular juga makin besar. Ya, jadi kalau udah ventilasi bagus, ruangan terbuka itu potensi tertular itu sedikit lebih rendah ketimbang yang ruangan tertutup. Makanya yang paling besar potensi itu adalah di tempat, karena dia di tempat-tempat berkumpul seperti sekolah, bioskop, ruang pertemuan itu potensi tertular itu sangat besar. Kenapa? Dia terakumulasi udaranya dan orangnya juga berkumpul. Apalagi ruangan ber-AC itu potensinya juga sangat besar. Kenapa? AC itu kan regulasi, dia mengatur udara di situ. Bayangkan ada satu orang saja yang punya virus dan dia sudah pakai masker yang standar, dia berbicara saja dropletnya bisa kemana-mana di dalam satu ruangan. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai bila nantinya mungkin ada masa sekolahnya. Tetapi saya percaya tentu pemerintah juga sudah melihat ini. Kalau dulu sekolah tentu ada klaster baru. Nah, pernah juga kita dengar cerita itu kan tergantung daerahnya, ada zona-zonaan. Jadi saya Bu pesannya sebenarnya
Kalau masalah zona-zonaan tidak bisa lagi menjadi patokan. Kenapa? Karena ada fakta bicara tadi. Bisa saja dia zona hijau, tapi karena memang tidak dicari. Karena memang yang sakit itu tidak nampak. Pada saat dicari itu pasti banyak. Nah, cuma resikonya masalah dicari, terakhir ketemu yang positif padahal dia sehat, itu akan timbul juga masalah baru. Karena masyarakat belum paham betul dengan corona ini, jadi masih menganggap corona ini seperti air, ya kan? Padahal sih tidak. Semua bos bisa berpotensi, saya juga bisa berpotensi. Jadi prinsipnya yang pertama, kalau keluar rumah harus pakai masker, ya kan? Kemudian kalau keluar rumah hindari kerumunan. Kalau ada orang ngumpul jangan mau ikut. Kalau ada orang ngajak ngobrol tidak usah terlalu lama-lama. Kemudian bagi anak-anak juga kalau keluar rumah, pulang ke rumah harus, apalagi orang tua, apalagi ibu guru, pulang ke rumah jangan pegang anak dulu, harus segera buka baju semua, mandi, baru boleh berinteraksi dengan anak-anak. Kenapa? Karena tadi droplet itu jatuhnya ke permukaan, bisa permukaan benda, bisa baju-baju kita. Makanya jujur saja Bu, di masa pandemi ini kami pulang jam 12 malam pun, ya kan, itu langsung kamar mandi tempatnya. Kalau ke rumah tidak dengan anak-anak. Kenapa? Karena takut kita berinteraksi, kita membawa ke anak-anak. Jadi itu tips bagi ibu-ibu gurunya, tips bagi anak-anakku di rumah, yang pasti dilarang keluar rumah diikuti saja. Tapi pada saat memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sediakan cuci tangannya di rumah masing-masing kepada ibunda-ibunda yang ada di rumah. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Anjurkan anak sesering mungkin cuci tangan. Apapun dipegangnya di luar, kita tidak tahu, jangan-jangan dia sudah pegang droplet di mana-mana. Dan tangan ini adalah sebagai penghantar ke mulut, ke hidung dan ke kosongan. Mungkin itu sedikit. Terima kasih.